Tio jauh lebih rendah dibanding preman. Wah. Nah, kalau hubungannya dengan pelacak, bukan berarti Tio dilacak, tapi mobil sengaja dipasangin pelacak supaya nggak dibawa kabur Tio. Tionya flying victimnya gagal, tambahin deh supaya lebih dramatis lagi. Nah, aku banyak bukti transfer loh, Vi. Tapi serius, Bang, itu memang ada bukti transfer. Sebesar 2.500.000, 2 kali transaksi. Mungkin sekarang lagi dielo-elokan Mas Gibran pahlawan. Di demo mahasiswa tidak lari, justru malah menemui dan mengundang ke istana. Sementara Pak Prabowo yang di demo, ya nggak ada suaranya. Ya, nggak seperti itu. Mas Gibran sudah terbiasa dengan seperti ini pada saat dulu menjadi wali kota. Mas Gibran itu selama menjadi wali kota Solo, Vi, setiap ada demo ditemuin. Seperti kemarin yang dilakukan Mas Gibran itu sudah menjadi kebiasaan Mas Gibran ketika dulu ada di Solo. Karena kemungkinan kalaupun hanya mereka demo di luar aja, yang menyampaikan takutnya tidak pure penuh seperti apa yang disampaikan sama mahasiswa ini gitu kan. Jadi gimana sih? Selamat datang di studio Vivi Brisi. Nggak pakai iya gitu. Kalau berisi berarti penuh lemak. Udah sama kayak hostnya. Sorry. Oke, Bang Agri. Yes, halo Vi. Apa kabar? Baik Vi. Ya Allah, makin cerah aja. Ini kan Bang Agri ini emang terkenal banget sama yang namanya banyolan ya kalau gitu. Enggak. Banyolan. Banyolan. Eko Patrio tuh, banyak banyolan tuh. Gimana Vi? Aduh, Bang. Vi, apa kamu nggak turun derajat? Aduh. Biasanya mewawancarai artis, ini mewawancarai gue. Turun derajat lah. Bunga putar setir. Oh, Brisi biasanya mainannya artis. Walah. Oh, atau mungkin saya udah golongan artis. Aduh. Nah. Tapi calon artis ya? Amin ya Allah. Bukan calon yang lain. Janganlah tua-tua masa calon artis. Oke, Bang Agri. Yes. Udah lama kita nggak konten bareng ya, nggak ngobrol. Oh, gua rada ngonten sama Sibuk kamu. banget kayaknya. Sengaja gua menghindar, nggak mau. Aduh, kenapa tuh? Aduh. Nggak, bercanda. Bang Agri, ini kan rame banget tuh yang kemarin tuh adik-adik mahasiswa, adik-adik. Enggak, karena Halo kakak. dari usia kita udah jauh sama mereka. Halo Kak Vivi. Kalau gua anak-anak mahasiswa. Anak-anak ya. Oh, masih mending, masih jadi kakak. Iya. Oke, itu Gimana? Kan sama mahasiswa kan lagi rame nih sekarang kan. Apalagi kemarin tuh kita dengar ada salah satu masih mahasiswa nggak ya? Beliau tuh mantan apa sih ketua BEM UGM. Masih lah, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu S2, Iya, siapa tahu S3. Ya, pokoknya Masih lah. gak usah kita sebut nama yang namanya Tio itulah ya. Oh gitu, keren juga nih. Ini kan kemarin udah lagi rame banget sampai sekarang Vivi masih terus berlatih rame. ngebanyol ya. Masih terus rame sekarang nih kan Bang Agri kan. Katanya Bang Agri kenal. Enggak. Gak kenal. Supaya kamu wawancari gue. Enggak, cuman kalau dari berita juga dia orang Blora. Tetangga jangan. Nah, gua orang Sragen. Nah, tetangga kabupaten lah. Oh. Tapi kenal apa enggak? Ya enggak lah. Kalaupun kenal gue juga nggak mau kenal kayak gituan. Nggak mau gua. Ngapain kenal yang baik-baik aja. Tapi kan dia menyuarakan apa yang diresahkan sama rakyat kan? Banyak orang yang menyuarakan suara rakyat, membela rakyat dengan cara elegan. Itulah kalau dia tahu harusnya kalau kritik sampaikan secara konstruktif. Tapi ini bukan lagi kritik, penghinaan. Berarti dia nggak elegan. Bukan hanya elegan, norak. Nora ya. Masih mendingan preman daripada dia. Seriusan.
Preman kita lihat cara ngomongnya juga elegan-elegan. Dia tahu suasana mana yang harus dia hadapi. Kalau kebetulan ketemunya sama-sama preman, dia teriak-teriak. Tapi kalau ketemunya pejabat, orang yang memang harus dihormati, apalagi RI 1, saya yakin nggak kayak Tio. Tio jauh lebih rendah dibanding preman. Wah. Biasa aja kali. Tio jauh lebih rendah daripada preman. Iya. Bukan seorang mahasiswa, kemudian ngaku-ngaku aktivis, apalagi kemudian mantan ketua BEM UGM. Kalau kemudian attitude-nya seperti itu, ya, this is bad attitude. Bad attitude. Kemudian, figur apa lagi yang kita bisa contoh dari seorang Tio, dari seorang ya aktivis. Kalau cara-cara penyampaiannya seperti itu, kalau cara ngomongnya seperti itu, nggak ada sedikit pun yang kita bisa contoh dari seorang Tio. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya menjadi pertanyaan, apakah ini, kadang-kadang saya membayangkan, Pi, apakah ini kemudian hasil didikan seorang Bivitri, walaupun nggak langsung ya. Apakah ini kemudian hasil didikan Zainal Mochtar Arifin? Apakah seperti ini hasil didikan Ferry Amsari? Nggak ada secara relate berhubungan dengan Tio, nggak ada. Tapi bayangkan, kalau dosen-dosennya macam 3 orang tadi yang saya sebut, apa hasil didikannya? Apa hasil mahasiswanya? Kalau gua negatif terus, berdiri di depan kelas, memberikan pelajaran kepada mahasiswa gua pasti berusaha untuk bagaimana pola pikir gue itu dicernak sama anak-anak. Sangat naif, cilaka kalau pola pikir gue itu pola pikir negatif tentang pemerintahan ini. Udah nggak ada pilihan. Ini dunia pendidikan kita, kok gue jadi serius nih? Ini dunia pendidikan kampus kita kalau seperti ini bukan kritis, bukan kritis. Ini mungkin juga, I don't know, mungkin dugaan. Apa kemudian memang hasil yang didapat oleh mahasiswa ketika kuliah di kelas, ya, dengan dosen-dosen yang seperti tadi saya sebutkan. Mungkinkah seorang Ferry Amsari membuat mahasiswanya yang dia ajar supaya positive thinking? Mungkin nggak? Kecil kemungkinan. Kecil. Jangan melongo terus ah. Terus kenapa kemungkinan kecilnya itu dari mana? Maksudnya Gini. Seorang guru, teacher, coach, dosen atau apapun, pasti dia akan berusaha membuat orang yang diajarnya itu menjadi tahu apa yang kita mau sampaikan. Iya. Nah, maaf. Kalau kemudian produk yang dia sampaikan textbook mungkin tentu berdasarkan literasi, tapi kan ada bumbu-bumbunya supaya lebih mengerti, lebih gampang mengerti. Kalau kemudian bumbu-bumbunya itu si dosen itu adalah negative thinking, mungkinkah dia akan keluar perkataan positif? Kecil kemungkinan. Berarti menurut Bang Agri sendiri ini ada dugaan aji mumpung? Oh, bukan aji mumpung sih. Cuman sulit kita berharap kepada mahasiswa kita untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang positif. Nggak semuanya ya, nggak semuanya baik tentu. Positive thinking kalau dosen-dosennya seperti yang tadi saya contohkan. Sulit kita berharap itu, sulit. Tapi ini kan Bang, itu tadi kan dosen-dosen ya. Tapi yang kita dengar kemarin kan tiba-tiba ada muncul aliansi BEM Bersatu namanya gitu kan. Yang kira membuka, ada yang membuka. Tapi kemarin juga langsung dibantah nih. Ada membawa nama Partai Merah, PDI, kok kesebut sih. Terus juga ada ada beberapa nama juga, ada nama ya yang biasa Bang Agri selalu sebut-sebut setiap hari di konten Roy Suryo CS.
Nah, ini kenapa Pak? Enggak. Surek. udah gatel banget telinga kayaknya nama itu ya. Terus. Ya, jadi ini kan ya bisa dibilang katanya sih adanya politik tastis lah gitu. Ini benar nggak sih sebenarnya ini memang si Tio ini sengaja memang dipersiapkan atau seperti apa nih menurut abang lah gitu? Sulit untuk berkata tidak ada hubungannya apapun, sulit untuk meyakini itu. Karena apa? Dari patsel-patsel ini akhirnya Klopp ketemu pada bidangnya, loh kok pas. Loh kok pas. Jadi susunan-susunan puzzle-puzzle peristiwa-peristiwa ini kemudian pas menempati bidangnya sesuai dengan yang masyarakat duga. Pada akhirnya berkesimpulan, oh ternyata utusan partai. Akhirnya begitu. Nah, oh ternyata aliansinya ke sana. Akhirnya kan begitu. Ya, yang tadinya hanya dugaan-dugaan, kemudian menjadi kesimpulan karena memang fakta-fakta kemudian muncul belakangan. Kira-kira begitu. Ada rangkaian. Nah, itu. Ada rangkaian. Sehingga yang sulit untuk sebelumnya dibantah. ini kasus ijazah Jokowi yang masih belum kelar kasusnya hingga akhirnya pun dikait-kaitkan. Oh, dikait-kaitkan itu kalau kemudian tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada yang tadi saya sebut puzzle-puzzle itu terbangun sesuai dengan bidangnya, kemudian orang juga, oh enggak kok ternyata. Tapi kalau kemudian hari ini masyarakat mendapatkan bidang-bidang itu klop sesuai dengan puzzle-puzzle itu, oh ternyata iya, bisa jadi. Mungkin kalau kemudian dugaan ijazah palsu mampet misalnya ya, sampai hari ini juga belum P21 misalnya, versi Roy Suryo, kemudian dia akan hajar dengan cara yang lain mungkin, bisa jadi. Tapi kemudian mana buktinya? Ya namanya dugaan, sulit untuk buktiin. Contohnya begini, kalau sekarang kita hanya berdua. Wah, bau kentut, Vivi nih. Orang ketiganya itu yang lagi. Nah, padahal gua enggak. Lu juga enggak, mana buktinya? Iya. Gimana cara gua buktiinnya? Nah, iya benar lagi. Tapi ada baunya, Vi. Ya tapi gua enggak, Bang. Gua juga enggak, Vi. Terus siapa? Hanya ada 2 orang. Sulit kan membuktikan itu. Tapi bahwa ada peristiwanya, ada barangnya, ada baunya, jorok nggak ya? Ada kentutnya, memang ada. Wong mulek kok. Kan persis seperti itu, Vi. Peristiwanya ada, Tionya ada, partainya ada, merah ya. Ada, yang lain-lainnya ada. Ya. Kemudian fakta yang kalau ditarik garis nemu misalnya ya. Mau gimana mau dibantah? Mobilnya ada. Tapi kalau suruh membuktikan ya susah. Ya. Tapi kan udah mulai bisa dibuktikan. Nah, ada mobil yang katanya dipasang alat pelacak. Terus ternyata katanya kabarnya nih, kita nggak tahu nih bener apa enggak. Pemilik mobil ternyata punya salah satu ini juga adik dari petinggi ya TNI lah, purnawirawan kan gitu. Nah, kan Tio ngomong sendiri tentang itu. Dipasang alat pelacak. No. Bahwa ini omongan Tio ya, saya tirukan ya. Bahwa mobil itu bukan mobil saya. Tapi karena berdasarkan peristiwa penyiraman air keras kemarin yang menimpa salah satu aktivis. Yeah. Nah, saya juga hampir kehidupan saya mirip-mirip dia, yang aktivis mengkritisi terus supaya lebih aman dari peristiwa yang kemarin terjadi. Saya dipinjemin mobil ini. Jadi mobil ini saya dipinjemin. Tio sendiri ngomong. Nah, kalau hubungannya dengan pelacak, bukan berarti Tio dilacak, tapi mobil sengaja dipasangin pelacak supaya nggak dibawa kabur Tio. Loh. Iya, tapi mobil rental itu semua sekarang dikasih pelacak. Kenapa? Supaya nggak dibawa kabur.
sama Tio. Berarti dia dengan lagi ini ya salah menduga atau gimana sih dia? Bukan salah menduga, Vi, tapi gagal membuat flying victim. Gitu loh. Sok yang teraniaya, sok orang yang paling terancam, ya karena merasa aktivis, karena merasa menyuarakan kebenaran versi dia, mengkritik pemerintah. Ini bukan masalah suara kebenaran, ini bukan masalah mengkritik pemerintah, ini mencaci maki Pak Prabowo. Bukan. Ini mencaci maki Pak Prabowo. Nah, karena peristiwa ini kemudian banyak dia disorot, banyak mereka juga dihujat, si Tionya, flying victimnya gagal. Tambahin deh supaya lebih dramatis lagi, mobilnya dipasang pelacak. Kan itu lebih dramatis lagi tuh. Seolah teraniaya, seolah orang yang diawasin terus. Aduh, sekelas negara, Bin Bais, Tio, ngapain pasangin pelacak mobilnya? Kecil. Loh, kelasnya Bin negara loh. Iya. Aduh, nggak usah pasangin kayak begitu. Mau ngedetect lu ada di mana juga gampang banget, yo. Lu lagi berenang, bukan berenang lah ya. Lu lagi main di kali sampai Blora itu, ya, gampang kelacak. Aduh, kok ya tapi ya kemudian kita menjadi maklum ya, ya masih bocil, masih hari kemarin, masih baru mengenal dunia luar, baru lulus. Jadi libido birahi politiknya itu memuncak, menggelora, mancal-mancal ya, meronta-ronta gitu ya. Okay. Saking pinginnya cepat terkenal dan cepat hebat, itulah cara-cara yang dia lakukan. Flying victim gagal. Ada lagi, saya dengerin dia lagi kumpulan di salah satu pertemuan, pakai baju kiai atau seperti ustadz begitu. Okay. Saya kalau hanya mau cari duit miliaran, dari kemarin gua udah dapat. Gua kalau pengen macam-macam ya kemewahan yang ditawarkan, gua pengen dapat dalam hati. Siapa yang nawarin lu, Tio? Itu tuh dari statementnya yang ngomong seperti itu. Menduga nggak sih? Ini menduga aja ya. Apakah abang juga menduga bahwasannya itu sebenarnya apa yang dia ucapkan itu emang sebenarnya yang telah dia dapat atau seperti apa? Nah, aku banyak bukti transfer loh, Vi. Seriusan? Ada bukti transfer, seriusan. Bukti transfer dari? Ya, dari seseorang ke seseorang gitulah ya. Yang ada hubungannya yang kita bahas ini. Seriusan. Tapi keep dulu lah. Mahal itu ya, data itu. Ada bukti transfer. Makanya kalau Tio, aduh lu ngomong apa yo bertobat, gua orang Sragen yo, lu orang Blora yo, tetangga kabupaten dah, masih satu suku, masih satu, ya. Tapi serius bang, itu memang ada bukti transfer. Nggak usah dibahas yang itu. Ada. Kita nggak membahas dalam, tapi memang ada bukti itu dan berarti emang Tio ini memang dipersiapkan kan? Karena tidak by name dulu. Nanti kita pembahasannya khusus masalah itu deh. Oke. Gitu. Sekarang yang ringan-ringan dulu aja. Tapi aku sendiri loh yang ngebuka loh. Ini nggak bisa nih. Harus kita kulik nih. Ini program tajam. Tanya jawab masalah. Handphoneku. Tio Ardianto, siswa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada, beasiswa KIP UGM angkatan 2021. Nah, ini pegawai negeri sipil KPP Pratama Semarang Barat pelaksana sebesar 2.500.000 2 kali transaksi. Kemudian sebesar kepotong 626.500 dalam 1 kali transaksi. Kemudian sebesar 500.000 dalam 1 kali transaksi. Nah, ini perlu diperdalam. Nah, ini nanti saya kulik dulu ya.
Nih. Itu tujuannya ke rekening Tio. Oh, belum. Nanti kita bahas yang lebih mendalam lagi. Ini kita spill tipis-tipis dulu. Itulah kira-kira. Nafsu amat sih. Udah, ganti topik. Enggak loh, tapi menarik. Enggak, kamu nggak siapin pertanyaan di situ. Enggak, tapi ini menarik loh, memang. Ya menarik, makanya karena menarik. Podcast kita, narasumbernya gue, bikin 10 episode lah. Nanti habis 1 episode doang. Oke. Oke, terus lanjut. Berarti aku mau mempertegas lagi nih Bang Agri. Ini Tio berarti memang dipersiapkan. Kita keep dulu. Oke. Biar penasaran. Oke. Kalau penasaran nanti penonton pasti nunggu episode berikutnya. Oke. Ya. Ini barusan ada berita dari Detik. Ya. Ya, di mana Tio ex ketua BEM UGM diadukan ke Barreskrim soal dugaan hina Prabowo. Kemarin yang kita tahu ada Firdaus yang sudah melaporkan si Tio. Dan hari ini ada dari relawan Prabowo, Garda Prabowo melaporkan ke Barreskrim. Ini kalau melihat sudah mulai ada ajang lapor-melapor seperti ini, kita balik lagi diingatkan sama kasus ijazah Pak Jokowi. Ini apa sebenarnya? Apakah ini ya kita nggak tahu nih apa tujuan dari pemberitaan, tujuan dari Tio ini juga kita nggak tahu gitu. Menurut Bang Agri? Oh, memang bukan berarti lapor-melapor ya. Memang saluran hukum yang tepat ya seperti ini, nggak ada cara lain. Mau kekerasan kan nggak mungkin, dan itu malah justru pelanggaran hukum. Ya memang salurannya seperti ini, gitu. Sementara kalau kasusnya Tio ini, saya sendiri melihat ini delik umum, siapapun bisa melaporkan, nggak harus Pak Prabowo. Ya, kemudian ada beberapa orang sudah melaporkan dari relawannya Pak Prabowo, Garda Prabowo, kemudian dari Oibowo. Ya, nanti kita tunggu prosesnya aja. Oke, ini kan sudah ada laporan masuk. Dan di mana peran pemerintah saat ini? Aku lagi mencari tahu ini, pengen dengar. Maksudnya orang pemerintah dalam sisi apa? Ini yang dihina adalah presiden. Bukannya seharusnya dari penegak hukum negara kita ini harusnya sudah mulai bertindak dong dari awal. Ya nanti kan berdasarkan laporan ditindaklanjutin. Kenapa harus menunggu laporan? Padahal kan sebenarnya tidak harus menunggu laporan. Harusnya memang tidak harus nunggu laporan. Tapi ya, dibuka jangan ya. Buka dong. Enggak, gini. Belakangan kita rasakan nggak semua penegak hukum itu ideal bisa bertindak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga penegak hukum pun juga terkesan akhirnya ragu-ragu dalam hal mengambil tindakan. Apa itu? Takut-takut juga kemudian ditegur dari atasannya misalnya. Nggak ngerti. Misalnya, udah nggak usah biarin untuk dengan alasan ketertiban supaya nggak terjadi keributan yang lebih meluas lagi. Udah nggak usah diproses misalnya. Padahal penegak hukum sudah mau melakukan itu. Ya, tuh oke. Kalau kita berkaca sama konten dari Pak Amin Rais yang tentang Teddy, Komdigi langsung take down. Kenapa presiden tidak bisa digituin? Ini kan penghina presiden. Katanya ini kan menghina presiden. Kenapa Komdigi tidak bertindak? Oh, langsung di take down gitu ya? Ya kalau punyanya Tio mungkin yang originalnya mungkin kali ya, udah di take down kali ya. Yang penghinaan kali ya, saya nggak tahu, belum mau dicek. Nah kemudian sudah terlanjur menyebar kemana-mana, mana bisa di take down satu-satu. Udah meluas sama Pak Amin Rais juga sama kan? Masih banyak yang beredar tentang apa yang dikatakan Amin Rais tentang Teddy dan Pak Prabowo. Walaupun itu kita sudah nggak dapetin lagi, ada di channel Amin Rais sudah nggak ada, udah di take down ketika itu. Oke, kalau memang tidak bisa di take down ya udah menyebar. Bukan nggak bisa di take down.
Aslinya sudah di take down. Asli mungkin sudah di take Tapi down, sudah terlanjur menyebar. Sudah terlanjur menyebar. Mungkin tidak bisa dibatasin juga mungkin ya. Gitu. Yeah. Tapi yang aku bingungkan saat ini adalah kenapa pemerintah tidak mengambil sikap sigap pada saat seperti Amin Rais. Maksud lu Pak Prabowo ragu-ragu gitu? Bukan Pak Prabowo ragu-ragu. Pemerintahnya ragu-ragu gitu? Aparat penegak hukum di negeri ini kenapa masih belum ada tindakan? Beberapa yang ditanyakan Vivi rada beda angle-nya, Vi. Amin Rais kalau ditanyain itu ya harusnya aparat hukum, ya. Tapi kemudian Komdigi yang bertindak. Ini juga harusnya aparat hukum, tapi kemudian menunggu laporan. Nah, pertanyaannya apa? Kok aparat hukum nggak bertindak sih, gitu ya? Sebenarnya kita juga memahami kesulitan aparat hukum CV. Makanya yang tadi saya sampaikan tadi loh ya, idealnya sudah bergerak, idealnya sudah bertindak. Tapi kemudian atas pertimbangan tertentu untuk stabilitas nasional, bla 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 bla, takut melangkah juga salah. Akhirnya quote and quote terkesan ada keraguan-raguan. Itu kalau saya bacanya. Harusnya ya sikat aja gitu ya. Tapi kalau kemudian ideal seperti itu, ya bisa aja aparat hukum. Gitu. Apalagi kan sekarang penekannya lebih ke humanis, lebih ke apalah. Ya pada akhirnya karena quote and quote tidak berani bahasa saya menindak secara tegas, ya masyarakat juga paling juga nggak diapa-apain kok, paling juga nggak ditindak, paling juga bebas, paling juga nggak ada resikonya. Pada akhirnya begitu, benar kata Vivi, gitu. Pada akhirnya ya tumbuh atau keulang tiok-tiok yang berikutnya. Ini tiok lahir kan karena sebelumnya BEM UI yang si tengil itu, yang menghina Pak Jokowi habis-habisan itu, yang dia bilang Jokowi lulusan UGM yang paling menjijikan waktu itu. Itu kan. Setelah itu kan ini. Ya nggak tahu produk UGM kayak begini, kalau nggak boleh di generalisir, ya begini gitu ya. Ketua BEM-nya lagi. Nggak tahu apa pemilihan BEM yang berani menghina presiden kemudian jadi, I don't know, kita nggak tahu. Gitu. Kan sehari ini tuh, Vi, orang biasa-biasa gampang sekali kalau pengen terkenal. Oh iya. Gampang sekali kalau pengen menjadi public figure. Nah, dulu siapa kenal Roy Suryo? Paling hanya sebatas mantan Menpora yang bawa pulang aset negara misalnya, kamera, panci dan lain-lain. Sebatas itu. Apalagi siapa yang kenal Rismond? Nggak ada. Lebih lanjut lagi, siapa yang mengenal Sang Haji? Abdul Qadir Sang Haji? Siapa yang kenal Sang Haji? Nggak ada yang kenal. Nggak ada. Kemudian siapa yang kenal Dr. Tifa? Siapa yang kenal Damai Hari Lubis? Ya kalau Bang itu sih terkenal lah ya dari dulu karena aktivis gitu ya. Siapa yang kenal mereka itu? Dan pengacara-pengacara, siapa yang kenal Hosinuddin? Nggak ada. Nah, untuk pengen terkenal gampang. Hina presiden. Caci maki presiden. Fitnah presiden terus-menerus. Ya, dengan kata-kata kotor, sekali kamu mengeluarkan kata-kata kotor dan ditujukan kepada presiden, langsung terkenal hari itu juga. Ya, saya nggak tahu, mungkin konsep itu yang para penghina, pembenci, penebar fitnah, pencaci maki, simbol-simbol negara hari ini, mungkin mengadop teori itu mungkin. Begitu. Ya, siapa Tio? Ya kalau terkenal atau dikenal sebatas lingkungan UGM. Hari ini siapa yang nggak kenal Tio? Tapi sorry itu saya terkenal karena kebejatannya. Ya, tapi apapun yang penting kan terkenal dulu. Baru nanti kemudian hari, ya kalau kemarin negatif, positif, tapi kan sudah terkenal dulu, sudah menjadi media darling dulu. Lu pengen terkenal, Pi, sekarang? Enggak sih. Gampang, seriusan.
Untuk menjadi pengen terkenal hari ini gampang banget. Udah caci maki presiden udah. Pasti terkenal. Gitu. Jangan puji-puji presiden, jangan bela presiden, jangan pihak yang membela pemerintah mengabarkan yang positif-positif, nggak akan terkenal. Nggak akan terkenal. Tapi begitu yang kita kabarkan negatif, cacian, hinaan, fitnahan, wow, cepet banget itu. Bang, dengan adanya banyaknya ya orang-orang seperti Tio ini yang menghina presiden, ini kan artinya sama aja kita ya bisa dibilang merusak pikiran rakyat. Betul nggak sih Bang? Setuju nggak sih? Nggak bisa digeneralisir karena kalau yang rusak paling kelompoknya dia. Kelompok-kelompok benci, kelompok-kelompok. Adanya omong-omongannya yang mereka yang seperti itu yang menyudutkan presiden. Ya gimana pun juga presiden kan dipilih oleh rakyat, ya gitu kan. Jadi kan otomatis rakyat ini yang memilih presiden sekarang ini ya Pak Prabowo itu kan sudah menjadi kepercayaannya rakyat. Itulah ketika kejelekan disampaikan terus-menerus dan berulang, lama-lama orang akan percaya tentang apa itu kejelekan, padahal itu provokasi gitu ya. Sama seperti ketika kebohongan disampaikan terus-menerus dan berulang-ulang, lama-lama rakyat yang tadi Vivi tanyain itu menjadi yang tadinya nggak percaya menjadi ragu-ragu. Begitu terus-menerus masih diembuskan dari ragu-ragu, akhirnya menjadi percaya. Nah, ada golongan sekelompok orang mereka yang hidup dalam satu kolam yang sama. Wah, dia pahlawan, dia dipuji-puji karena berani memaki presiden. Sama halnya Roy Suryo, gerombolannya itu. Di lingkungannya dia, coba deh masuk ke channelnya dia, baca komen-komennya. Dia pahlawan. Itu 180 derajat kebalikannya. Ini kita berusaha untuk merubah dengan cara apapun, nggak berhasil. Nggak bisa. Mereka akan sadar kegoblokannya setelah mati. Pertanyaanku, saya buktikan. Memang orang-orang ini setelah terbukti bahwa Rismon pembohong, kan mereka tetap percaya bahwa ijazahnya asli, palsu. Bahwa metodologi Rismon salah, bahwa penemuan Rismon salah, bahwa kelulusannya Rismon fiktif, mereka masih tetap percaya. Rismon sendiri udah percaya kalau itunya asli. Tapi kelompok ini kan nggak ada satupun yang sadar. Totally mereka masih tetap percaya ijazahnya palsu. Karena apa? Ini yang disebut dalam Al-Quran, sumum bu'mum uyum fahum layarji'un. Apa itu? Ya, golongan orang-orang yang seperti ini, even dikasih tahu mereka buta, mereka tuli, mereka bisu, tetap tidak akan percaya sampai kapanpun, even itu kebenaran. Udah dinas dalam Al-Quran, nggak akan percaya. Kok aku jadi ustadz ya? Nggak akan mampu merubah. Kita nggak akan mampu merubah mereka. Mereka sampai mati nggak akan bisa berubah tentang keyakinan ini. Nggak bisa, Bu Novi. Makanya kalau misalnya kita berselancar di media sosial gitu, jangan berharap kelompok-kelompok itu berubah kemudian percaya dengan apa yang kita sampaikan, padahal itu kebenaran itu. Kebenaran yang hakiki. Jangan berharap. Kalau berharap kalian sakit hati. Jadi apa? Ya udah natural aja. Dibikin enjoy, dibikin enak aja. Dibikin fine aja supaya ya media sosial kan untuk refreshing. Kemudian menjadi putek ya ngapain bermedia sosial kan begitu. Butek nggak itu? Sulit, Vi, nggak bisa. Ini kelompok-kelompok ini yang ada Tio juga di situ, kelompok-kelompok yang lain yang sampai hari ini terus pengen memakzulkan Prabowo Gibran, ya terus pengen menggagalkan pemerintahan ini nggak sampai 20 masa habis 5 tahun ke depan. Ini yang dibangun tetap begitu terus. Even kebaikan,
event kebenaran, mereka balik 180 derajat kebalikannya. Udah mereka memang begitu cara kerjanya. Contoh konkret nih, Roy Suryo bilang bahwa dia didukung oleh kerabat Keraton Yogyakarta. Bahwa tidak hanya itu, bahwa Hamengkubuwono akan menerima 2 orang yang akan bertamu dan nanti akan memberikan sabdanya tentang ijazah palsu Jokowi. Itu ada di acara Ainus Aiman. Bayangkan coba. Padahal waktu itu saya ke Jogja, ada di video saya, tolong ditonton. Kamu kalau nggak nonton nggak tahu masalahnya. Oke, nanti saya tonton. Nah, ketemu Ndoro Acun, nyata-nyata menolak semua tuduhan yang Roy Suryo statementkan. Nggak ada itu. Gitu. Kami kerabat keraton nggak ada, sama sekali nggak ada. Loh, ini kan memang yang dia bangun tuh 180 derajat kebalikannya. Seringkali saya ngomong bahwa teman-teman hati-hati ya terhadap kelompok ini, selalu kalau ngomong itu 180 derajat kebalikannya. Jadi kita harus sudah siap-siap ketika berhadapan dengan mereka, kelompok-kelompok ini. Apa itu? Kalau dia menyuarakan, oh ini baik loh, ini bagus loh, yang sesungguhnya, yang sebenarnya, faktanya itu jelek. Harus selalu begitu mindset kita. Kalau dia bilang, ini putih loh, faktanya hitam. Kalau dia bilang hitam, faktanya putih. Jadi udah tanamkan di mindset kita, apapun yang dia ngomongkan, ya, itu 180 derajat kebalikannya. Contoh lagi, Pak Jokowi selama 10 tahun membuat kerusakan negara ini. Matanya loh. Ada daftar infrastruktur dibandingkan presiden-presiden lainnya. Jauh banget Pak Jokowi membangun infrastruktur paling banyak. Mereka juga lewatin jalan tersebut. Iya. Loh, ini loh yang saya sebut bahwa mindset kita ketika mendengarkan congor mereka ngomong, otak kita sudah harus ya 180 derajat kebalikannya. Oh, berarti sukses Pak Jokowi kalau dia bilang gagal. Begitu. Oh, palsu. Oh, berarti asli. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Gila. Loh, ini kan merasakan nggak, Vi? Iya kan? Iya. Jalan tol. Ah, iya. Kita kan ngerasain Iya. itu jalan tol kan semakin Jalan tol, bandara, bendungan, dam, pelabuhan, semuanya. Nanti aku bikin comparison, saya bikin video, saya akan mohon maaf, mantan presiden sebelumnya tidak berusaha membandingkan, tapi itu data dan itu fakta yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Dari mulai Soeharto sampai dengan Pak Jokowi sekarang. Iya. Dari sisi jalan tol, dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi bandara, kita bicaranya yang sederhana pakai value, pakai angka aja. Boleh. Biar gampang. Gitu. Oke. Bang Agri, balik lagi ke mahasiswa. Udah 2 jam loh, Pri. Mana belum ah. Bang, ini balik ke mahasiswa. Dikit lagi. Bang, balik ke mahasiswa nih. Iya. Dari kemarin-kemarin ini kan kita mendengar mahasiswa kan menyuarakan kritikannya kepada pemerintah. Dan itu tertuju kepada Presiden Prabowo. Ini saya membaca ya, malah mendengar narasi-narasi yang timbul akhirnya pada saat itu Mas Gibran, Wapres kita itu mengajak adik-adik mahasiswa ini untuk diskusi di istana Mas Wapres gitu kan. Jadi dan setelah itu sudah ada hasilnya, mereka juga para mahasiswa juga menjelaskan kepada media, muncul narasi di mana menyebutkan bahwa ya gimana nyebutnya nggak enak nih sebenarnya.
sama ketum YouTuber Nusantara soalnya. Aku juga nggak enak ah. Makanya karena nggak enak aku nggak usah jawab aja lah. Oke, Oh iya. Jadi gini, jadi muncul narasi yang menyatakan dari kemarin-kemarin kan nama Pak Prabowo nih yang digadang-gadangkan sama mahasiswa. Kenapa tiba-tiba ada muncul Gibran yang mengajak mahasiswa untuk diskusi gitu. Dan narasi tersebut tuh dikaitkan dengan ada Gibran adalah pahlawan kesiangan. Terus? Gimana nih Bang? Apanya gimana? Iya, ini gimana Bang? Setuju nggak ada munculnya narasi yang seperti itu gitu? Bukan setuju. Nggak Pak Prabowo aja yang mengajak mahasiswa gitu loh. Lah, saya tanya balik, kenapa ya kok nggak Pak Prabowo ya? Apa jawabannya? Nggak tahu. No comment kalau saya ditanya. Gini. Kita ngelihatnya jangan dari satu angle. Ya. Mesti dari beberapa angle, kemudian kita menganalisa dan mengambil kesimpulan. Apa itu begini? RI 1 Pak Prabowo dan RI 2 Mas Gibran itu adalah satu paket. Betul. Sama-sama mendukung, sama-sama saling mengisi. Setuju nggak setuju kalau Pak Prabowo tanpa pasangan dengan Mas Gibran niscaya kemarin terpilih. Belum tentu bisa terpilih. Sama kebalikannya, kalau Mas Gibran tidak dengan Pak Prabowo, belum tentu juga bisa menjadi wakil presiden. Nah, berlanjut sampai dengan hari ini ketika sudah bersama-sama menjadi presiden dan wakil presiden, dalam perjalanannya aku melihatnya itu adalah harmonisasi yang luar biasa dari pemimpin negara kita hari ini. Itu. Kalau saya bilang harmonisasi itu, kalau orang ahli nabuh drum, jangan dipaksa dia untuk niup seruling. Kebalikannya kalau orang bikin gitar, jangan dikasih tugas untuk saksofon. Nah itu nggak nyambung. Artinya apa? Pembagian tugas yang dilakukan pemerintahan hari ini, Pak Prabowo lebih fokus kepada dunia internasional dan hanya memikirkan masalah-masalah makro saja, sementara Mas Gibran dikasih tugas urusan domestik dan masalah-masalah mikro. Itu. Saya coba tarik ke arah bahwa pada saat demo Agustus, bayangkan itu jauh lebih ngeri daripada hari ini loh, Agustus kemarin tuh. Belum selesai demonya, Pak Prabowo sudah meninggalkan Gibran karena memang undangan ke Tiongkok. Kalau nggak salah ya, nanti koreksi kalau nggak salah. Itu demonya belum selesai loh. Tapi tentu itu atas koordinasi, Mas, saya tinggal nggak apa-apa, yakin ya, yakin. Bisa mengatasi ya bisa. Buktinya bisa. Nah, sinergitas itu yang harus kita lihat dari angle yang objektif. Jangan dari angle yang seperti tadi Vivi yang menjadi pertanyaan itu lagi tadi. Mungkin sekarang lagi dielo-elokan Mas Gibran pahlawan. Di demo mahasiswa tidak lari, justru malah menemui dan mengundang ke istana. Sementara Pak Prabowo yang di demo ya nggak ada suaranya. Ya, nggak seperti itu. Karena apa? Dalam skala besar demo yang kemarin Pak Prabowo itu ngundang semua ketum partai loh. Diajak bicara, diajak diskus. Loh, ini kan yang dalam kerangka urusan besar, makro yang tadi saya sebutkan. Nah, detailnya, mikronya, Mas Gibran yang seperti ini. Ketemui mahasiswa, undang, diajak dialog, dan hari ini ke ND, Gorontalo, ke Papua. Selama seminggu, perwakilan mahasiswa diajak Mas Gibran ke Indonesia Timur. Yaitu bagian dari tindak lanjut itu untuk melihat pelaksanaan MBG sekaligus beberapa merah putih, koperasi merah putih. Nah, artinya apa? Selain memang urusan-urusan mikro itu diserahkan ke Mas Gibran, tugas-tugasnya, Pak Prabowo itu adalah urusan-urusan makro yang besar-besarnya saja. Mas Gibran sudah terbiasa dengan seperti ini pada saat dulu menjadi wali kota. Ini video saya yang terakhir tadi, kamu yang belum nonton, pelit banget nonton videonya. Wah, kalau saya ulang lagi nontonnya nanti di Vivi ya. Apa itu? Mas Gibran itu selama menjadi wali kota Solo, setiap ada demo ditemuin.
Even Mas Gibran tidak ada di kantor wali kota, misalnya lagi di luar, dia bergegas balik untuk nemuin pendemo. Sering banget di depan kantor wali kota ditemuin. Itu terus kemarin yang digelurakan oleh Amin Rais, People Power di Solo, ditemuin sama Mas Gibran. Temuin, Pak, sini. Lari. Mas sini, nggak apa-apa sini. Saya mau ketemu koordinatornya mana? Itu Mas Gibran. Diketemuin lari. Ya udah sana sini. Mas. Bu, ini apa? Nuntut apa? Nggak tahu, Mas. Bayangkan. Seriusan, masih bisa diputar videonya, cari. Mas, mana? Itu Pak. Sini. Nggak apa-apa sini, supaya aku tahu, supaya aku dengar. Kalau saya udah tahu, saya dengar, itu yang menjadi kekurangan saya. Itu yang menjadi tuntutan Bapak Ibu semuanya, nanti segera saya follow up, saya tindak lanjuti. Apa yang dituntut? Beten Mas, udah nggak jadi katanya. Coba, nggak. Itu memang dialog yang ada di video itu. Nanti boleh dicari. Okay. Artinya gini, yang saya bisa gambarkan adalah hal-hal atau pemandangan yang seperti kemarin yang dilakukan Mas Gibran itu sudah menjadi kebiasaan Mas Gibran ketika dulu ada di Solo. Orang itu kan biasanya automatically atau automatic without thinking bertindak sesuatu tanpa memikirkan kalau itu sudah menjadi kebiasaannya. Iya, karena kemungkinan kalaupun hanya mereka demo di luar aja, yang menyampaikan takutnya tidak pure penuh seperti apa yang disampaikan sama mahasiswa ini gitu kan. Pun demikian, Mas Gibran itu kalau lagi kunjungan beberapa momen itu juga dihadang oleh pendemo. Nggak mau, dia lewat begitu saja. Dia minta berhenti dulu, turun, ditemuin. Apa loh? Ya memang itu metodologi yang bisa membuka keran komunikasi rakyat dengan pemerintah supaya tidak mampet. Nah, kalau kemudian demo diabaikan, aspirasi nggak didengar, lewat-lewat begitu. Kalau ini mampet, kalau mampet itu sudah tersumbat, terakumulasi, bahaya negara. Kalau semuanya saluran sudah nggak bisa menampung, sudah tidak bisa menyampaikan stakeholder, ke pembuat keputusan, ke pelaksana tugas, ke pemerintahan, rada bahaya. Beruntung masih ada Mas Gibran. Kembali lagi ke pertanyaan atau ini kan narasi yang di framing tadi oleh masyarakat bahwa enggak gitu. Jadi cara pandangnya bukan kemudian berarti Mas Gibran lebih menjadi pahlawan dari sisi ini dibanding Pak Prabowo, enggak. Pak Prabowo langsung mengumpulkan ketua partai kok. Gitu. Pak Prabowo juga. Nah, ini penting. Dalam hal ini terjadi pengulangan. Harusnya nontonnya ke video saya aja nih, nanti nontonnya video Vivi nih. Dalam hal Mas Gibran melakukan pekerjaannya yang sifatnya rencana, yang sifatnya itu kerjaan yang minggu besok lusa, bulan besok, bulan depannya lagi, itu kan perencanaan. Itu pasti atas perintah Pak Prabowo, saya pastikan itu. Jadi kalau di framing ya berusaha untuk mengadu domba, Gibran cari muka, mengalahkan jadi Prabowo, jadi pahlawan, bla 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 bla. Ya udah nggak apa-apa, tapi ini yang saya sampaikan real ya. Oke. Satu, yang sifatnya kunker perencanaan atau pekerjaan yang perencanaan pasti atas perintah Pak Prabowo. Dua, yang pekerjaan sifatnya insidental, spontan, emergensi, pasti atas izin dan info ke Pak Prabowo sebelumnya. Apa itu? Contohnya kemarin menerima mahasiswa di Wakil Presiden. Pak, izin mau lapor, teman-teman mau menghadap saya. Oh yaudah, bagus, baik. Diserap aja aspirasinya. Kira-kira begitu. Terus Mas Gibran
waktu kerusuhan Agustus, mungkin ini nggak banyak yang tahu juga, 24 jam beliau keluar masuk gang, keluar masuk jalan sempit di Jakarta, terutama simpul-simpul kerusuhan, simpul-simpul orang kongko-kongko pada ngobrolin masalah demo yang kemarin itu, yang Agustus, itu didatengin semua oleh Mas Gibran. Sampai dini hari nggak banyak orang tahu. Apa? Untuk komunikasi. Pos ronda, ORT, balai warga, kantor-kantor RW, musola, masjid, kalau masih ada orang yang kongko di situ, disamperin, Vi. Nah, seperti itu tentu pasti atas izin Pak Prabowo. Yaitu, Pak, izin mau nyambangin ke warga supaya demo besok nggak semakin meluas. Nggak meluas, selesai. Jadi kalian yang penggerak demo, walaupun kalian meremehkan Mas Gibran anak kemarin sore, kayaknya kedewasaan kalian itu masih. Oke. Sampai Mas Gibran waktu itu ke rumah sakit, ngeliatin korban, Mas Gibran kunjungin keluarga ojol, sampai Mas Gibran ngumpulin ojol. Gila. Dan itulah cara mereka. Iya. Jangan dipikir kemudian kejadian itu tidak berkoordinasi. Jangan berpikir kejadian itu pengen cari muka. Bukan. Jadi Saya pastikan Mas Gibran minta izin ke Pak Prabowo. Ya tapi masa kita mau sadap teleponnya Pak Prabowo sama Mas Gibran, tapi bahwa itu firm kejadian dan koordinasinya ada. Artinya memang Presiden dan Wapres ini memang selalu saling mengisi. koordinasi. Iya. Harusnya gua digaji nih Partai Gerindra. Harusnya. Partai Gerindra. Wah. Iya, bagus. Kayaknya, bagus, Gri. Waduh, bagus banget, Gri. Dari Partai Gerindra mungkin bisa merekrut Bapak ini nantinya. Lu bela Pak Prabowo. Sementara orang pada memojokkan Pak Prabowo, Gri. Wih, keren, Gri. Ini masalah bukan keren, masalah bukan bagus. Fakta yang harus disampaikan kepada masyarakat. Faktanya seperti itu loh. Kan nggak semua fakta ini orang tahu. Gitu loh, Vi. Bang Agri, ada pesan nggak mungkin buat, ini kan kabarnya nanti mahasiswa kembali turun nih hari Jumat ini. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik mahasiswa ini sebelum melakukan aksinya mungkin. Pesan saya adalah, teman-teman, anak-anakku mahasiswa, kan ini kan pergeseran pergerakan ini dari bulan ke bulan sudah bergeser. Waktu itu Mei, isunya kan begitu, bergeser Juni. Ada lagi Juli sama Agustus itu bakal meledak besar-besaran. Tapi percayalah bahwa ini adalah diciptakan dan dibiayai oleh orang-orang yang pengen merusak negara kita ini. Bayangkan kalau sampai chaos seperti 98, kalau kalian nggak mengalami, gua mengalami itu. Sulit, berat, dan perlu waktu bertahun-tahun seandainya terjadi seperti itu untuk bisa kita recovery hidup normal kembali seperti hari ini. Indonesia ini adalah sedang membangun dan geliat bersejajar dengan negara-negara lainnya. Kita lagi sedang menuju ke sana dan ini dirasakan betul menjadi ancaman negara-negara tetangga dan negara-negara dunia lainnya. Karena menjadi ancaman inilah orang-orang atau negara-negara itu tidak mau Indonesia lebih maju dari mereka. Nah, kalau tidak mau lebih maju, ya kerusuhan, ciptakan isu, segala macam. Ini terbukti bahwa kenapa beberapa sumber daya alam kita sudah kita tutup kerannya untuk tidak diekspor bahan baku, tidak diekspor raw material atau konsentrat, tapi sudah diolah di Indonesia. Program hilirisasinya Pak Jokowi, termasuk nikel, termasuk sawit, semuanya. Karena ini ditutup oleh pemerintah kerannya, negara-negara lain kesulitan. Singapura, Australia kesulitan mendapatkan barang-barang itu sekarang. Itu. Apalagi sekarang era Pak Prabowo ini adalah era berkelanjutan. Apa yang selama ini sudah dibangun oleh Pak Jokowi diteruskan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo inilah adalah momen mengeksekusi itu semuanya karena
infrastrukturnya sudah disiapkan oleh Pak Jokowi semuanya. Apa itu? Yang berhubungan dengan ini adalah hilirisasi. Itu semuanya sudah ada di Indonesia sekarang hari ini. Konsentrat emas, konsentrat nikel, konsentrat semua tambang itu sudah tidak lagi diolah di luar negeri. Itu yang membuat kemudian negara-negara lain berusaha untuk membuat kisruh negara kita. Kalian mahasiswa mesti cerdas. Masa demo menolak MBG? Ini kan uteknya di mana? Kemudian MBG banyak kesalahan harus dikoreksi. Yes. Bahwa MBG uang digelontorkan ke sana gede-gedean sampai 300 triliun lebih, kemudian dikorupsi. Ya setuju, pelakunya ditembak mati. Tapi kemudian bukan barang program yang bagus ini di stop, enggak kayak gitu. Karena udah beberapa video yang kita lihat ada anak-anak menyebutkan kalau bisa jangan dihapus program MBG. Iya, nanti mudah-mudahan kita dapat oleh-oleh sepulang Mas Gibran keliling Indonesia Timur dengan perwakilan mahasiswa itu bahwa mahasiswa dipengen tunjukin loh, ini betapa pentingnya MBG di negara kita. Oh, udah ada wacana, berarti akan membawa adik-adik mahasiswa ini. Hari ini. Oke, hari ini tonton video saya yang tadi udah tayang. Hari ini tadi subuh sudah berangkat dari Halim bertolak ke ND. Setelah ND nanti ke Gorontalo. Setelah Gorontalo nanti akan berlanjut ke Papua. Melihat MBG, pelaksanaan MBG dan beberapa program pemerintah yang lain. Ini langsung konkret, bukan katanya, bukan melihat video hoax, apalagi video yang sengaja dibuat dengan AI persis. Ini sehingga info A1 berarti bukan A1 sudah berangkat. Tonton video saya setelah ini. Ampun. Dari tadi karena loh ini closing statement apa sih? Hah? Closing statement kok kayak begini? Udah, dari kan tadi kan minta dinonton videonya. Yaudah nih habis dari nonton berisi, pindah ke channelnya Agri Fanani ya. Di subscribe, di like, di share. Bapak ini ya, nih wajahnya ya. Oke, Bang Agri, makasih banyak. Thank you, Vivi. Ya, sukses selalu.